Jika berbicara seorang pemain yang tangguh dan berperan penting dalam sebuah pertandingan, maka namanya akan teringat dalam kepala kita. Sosok luar biasa kuat dan siap menahan lawan dengan segala gempuran ataupun serangan. Charles Puyol, pria yang berdiri kokoh namun selalu rendah hati. Jarang sekali kita melihat Puyol marah. Puyol selalu berperan penting sebagai peredam rekan satu timnya yang diambang emosi panasnya sebuah pertandingan. Tidak jarang juga Puyol selalu meredam emosi rekannya yang padahal Puyol adalah orang yang disakiti oleh lawan dan kawan tidak menerimanya. Berlapang dada dan selalu menerima apapun dalam setiap pertandingan. Bahkan kerendahan hati Puyol adalah pernah mengajak rekan lamanya yaitu Ronaldinho untuk ikut serta dalam memegang trofi dan berfoto dengan Barcelona meskipun di sisi klub yang berbeda. Dan inilah Charles Puyol Saporkada. Kecil yang akan tumbuh menjadi lelaki tangguh, lahir di La Pobla de Segur, Catalonia, Spanyol 13 April tahun 1978. Awal pria kecil penuh semangat mengawali karir mudanya di La Pobla atau kotanya sendiri. Diketahui juga bahwa sebenarnya awal dunia sepak bola dari Charles Puyol bukanlah seorang bek tengah seperti yang selalu kita lihat, melainkan seorang penjaga gawang atau kiper. Namun dalam karir mudanya Puyol mengalami masalah bahu yang membuatnya harus berpindah posisi menjadi seorang striker. Karena jika Puyol menahan bola dan terjatuh seperti kiper pada umumnya, bahu tersebut akan semakin memburu. Di masa kecilnya bahwa sebenarnya orang tua Puyol menginginkan anak tersebut lebih fokus sekolah atau di bidang akademi dibandingkan dengan dunia sepak bola. Orang tua dari Charles Puyol kurang setuju dan agak ragu dengan jalan yang ditempuh Puyol sejak usia muda. Tetapi orang tua Puyol melihat penuh dengan semangat dan pantang menyerah. Akhirnya hari demi hari dari musim durian hingga musim rambutan, orang tua dari Puyol meyakinkan diri untuk mendukung minat anaknya tersebut. Di tahun 1994, Puyol bermain di klub Pobla Junior sebelum masuk ke tim inti di musim atau tahun berikutnya. Di balik orang tuanya yang sebelumnya kurang yakin, akhirnya di usia 16 tahun orang tuanya sadar dan malah menasehati dan memberikan masukan kepada Puyol untuk terus berlatih dengan lebih giat lagi. Puyol sudah mulai sadar bahwa memang orang tuanya kali ini memantapkan diri untuk mendorongnya masuk ke dalam dunia sepak bola lebih serius lagi. Dengan kegigihan, Puyol kemudian didukung orang tuanya, bakatnya semakin terlihat dan mulai dilirik beberapa klub besar seperti Barcelona. Barcelona mulai merekrut untuk kehadiran pemain muda tersebut ke La Masia. Akhirnya Puyol menghadiri hal tersebut pada usia 17 tahun pada tahun 1995. Di La Masia, Puyol merubah posisinya sebagai sayap kanan. Hal tersebut menambah ilmu dalam dunia sepak bolanya dan mengerti apa artinya dari sebuah posisi dan tanggung jawab dalam sebuah pertandingan. Bahkan Puyol juga sempat mengantarkan timnya mendapatkan Piala Spanyol di Divisi 5. Setelah hal tersebut, Puyol mulai mengembangkan bakatnya dan masuk ke klub Barcelona C pada tahun 1996-1997. Satu musim dari hal tersebut, Puyol mulai naik ke tim Barcelona B. Pada tahun tersebut, pihak Barcelona sempat ingin melepas Puyol ke tim Malaga dengan harga atau nominal yang cukup masuk akal. Namun hal tersebut tidak terjadi karena Puyol belum masuk ke tim utama dan tetap mempertahankan posisinya di kelas B. Ketika sang pelatih baru dari Barcelona hadir yaitu Luis van Gaal, hal ini membuat Puyol akan mulai merasakan bagaimana luar biasanya tim utama dari Barcelona. Sang pelatih sudah mulai sadar dan memperhatikan potensi Puyol sejak lama dan sudah cukup yakin dan memantapkan pilihannya memasukkan Puyol ke tim utama. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan. Van Gaal sudah banyak tahu dan melihat atau memperhatikan Puyol dalam setiap pertandingan di kelas B, dan Van Gaal juga sudah yakin Puyol memiliki potensi besar untuk Barcelona. Pada tahun 1999, ketika Barcelona berhadapan dengan Valladolid, Puyol mengawali permainannya di klub utama untuk Barcelona sebagai bek kanan. Dalam satu musim, Puyol bertanding sebanyak 37 laga. Sang pelatih atau Van Gaal melihat Puyol penuh dengan potensi dan cukup baik dan mencoba merubah posisinya menjadi bek tengah atau gelandang. Apa yang dilakukan Van Gaal membuahkan hasil yang cukup puas di musim berikutnya dengan posisi baru dari Puyol tersebut. Di tahun-tahun berikutnya, Puyol juga menyadari banyak sekali pemain muda yang sama dengannya.
pemainnya yang sangatlah berbakat. Bahkan Puyol juga sempat kejar-kejaran dengan pemain lainnya. Namun dengan semangat juang tinggi layaknya punya hutang ke Bank BRI, Puyol mulai menjadi pemain yang sangatlah hebat yang sulit sekali untuk mencari penggantinya karena bakatnya tersebut. Di tahun tersebut Puyol selalu belajar dari pemain lainnya seperti Maldini. Karena jika berkembang sendiri dan tidak memperhatikan tim atau lawannya, bermain akan sangatlah sulit mengembangkan hal tersebut. Selalu belajar dari apa yang belum kita ketahui, kemudian analisa dan bagaimana cara menangani hal tersebut dengan setiap kondisi pertandingan. Dalam setiap pertandingan yang dilakukan Barcelona, Puyol selalu berperan penting untuk menjaga posisi lolosnya dari pihak lawan. Belum ada yang sebaik Puyol dalam posisi tersebut hingga dirinya pensiun. Puyol sangatlah baik dalam memberikan kerjasamanya untuk Barcelona. Bahkan rekan satu timnya pun mengakui hal tersebut. Mereka sadar bahwa pensiunnya Puyol membuat pertahanan dari Barcelona berkurang. Dalam sebuah pertandingan bisa saja dibilang Puyol selalu babak belur untuk menjaga lawannya. Bahkan Puyol rela habis-habisan berlari dan beradu kaki dengan lawannya dengan cara yang sportif. Terkadang pemain yang berhadapan dengan Puyol sangatlah segan jika memang harus melewatinya dalam sebuah pertandingan. Bagaikan benteng besar yang berdiri kokoh untuk Barcelona, siap melakukan apapun untuk timnya dengan cara yang baik dan berusaha tidak melukai lawan. Lelaki nyentrik dengan ciri khas rambut gondrongnya layaknya Om Deddy Corbuzier baheula, ini adalah sebuah aset bagi Barcelona itu sendiri. Bagaimanapun usia akan tetap bertambah dan tidak akan bisa dihindari. Di masa pensiunnya Puyol memang sesekali melakukan latihan dan mengajarkan segudang ilmu kepada generasi baru. Juga yakin bahwa generasi baru akan ada pemain yang bisa menggantikannya bahkan lebih baik dari dirinya. Setiap anak muda yang bergelut dalam dunia sepak bola memiliki semangat besar. Maka untuk setiap tim atau klub selalu memperhatikan para generasi baru yang memiliki potensi bahkan bisa jadi melampaui generasi lama. Mereka sudah tahu sebuah pertandingan dan mereka juga pasti mencontoh atau mengambil ilmu dari para pemain lama. Maka ilmu yang mereka miliki seharusnya jauh lebih baik dari generasi lama yang harus mencari dan mengasah kemampuannya sendiri tanpa adanya pendukung seperti siaran TV ataupun internet, bahkan bisa bertemu langsung dengan para pemain yang lebih baik dari Puyol itu sendiri. Pada Juli tahun 2014 akhirnya Puyol mengumumkan diri bahwa dia akan pensiun di usia 35 tahun. Sosok yang rendah hati dan diakui oleh dunia sebagai bek atau kapten terbaik di dunia.